Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube Marturia di saat ini. Kiranya melalui channel YouTube ini kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan ini, marilah kita selalu rindu untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-52. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat pembacaan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-52. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca MTPJ tertanggal 19 sampai dengan 25 Maret 2023 dengan tema mingguan ciuman pengkhianatan. Alasan pemilihan tema penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus hendaknya mengantar kita untuk semakin menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa sebelum ia mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, menderita, sengsara supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Ia begitu menderita, dicaci maki, diludahi. Sahabatnya, muridnya sendiri bahkan rela menjualnya dan meninggalkannya. Dalam kenyataan sehari-hari,
Kita juga sering menjumpai hal yang demikian, yakni karena ingin meraih kesuksesan, keberhasilan, dan prestise, terkadang kita menjual orang yang ada di sekitar dengan cara memfitnah, mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Terkadang sikap munafik muncul, yakni ketika ada orang yang ingin dijatuhkan, maka ada tanda yang diberikan seperti siapa yang duduk di sebelah kanan atau kiri, dialah yang harus dilenyapkan. Orang yang berpakaian dengan warna tertentu, dialah yang harus ditangkap, dan lain-lain. Sahabat dekat terkadang menjerumuskan bahkan melakukan tindakan yang tidak pernah kita inginkan. Itulah juga yang terjadi dengan Yesus Kristus ketika ia hendak disalibkan. Berkaitan dengan sahabat yang mengkhianati, maka diangkatlah tema ciuman pengkhianatan menjadi perenungan kita sepanjang Minggu Sengsara keempat yang berjalan ini. Pembahasan teks Alkitab, kesaksian Alkitab tentang kisah penangkapan Yesus Kristus, mati disalib, bangkit dari antara orang mati, sampai naik ke sorga, cukup singkat. Mengingat dari antara Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, Injil Markus adalah yang tertua, sekitar tahun 65 sampai dengan 70 Masehi. Pasal 14 ayat 1 dimulai dengan rencana membunuh Yesus Kristus, di mana salah seorang muridnya, yakni Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Dari peristiwa inilah, maka segala rencana yang disusun dengan rapi oleh Yudas Iskariot dan imam-imam besar mulai berproses sampai akhirnya terlaksana. Dalam ayat 43 sampai dengan 52 ditulis dengan jelas bagaimana Yesus Kristus ditangkap. Diawali dengan Yudas Iskariot yang muncul bersama dengan para prajurit ketika Yesus Kristus sedang berbicara dengan para muridnya. Inilah saat yang tepat untuk menangkap Yesus Kristus karena hal penangkapannya sudah diketahui dan ia berkata, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus Kristus mengetahui bahwa proses penangkapannya sudah akan dimulai. Ia bergumul sendiri di Taman Getsemani, bahkan berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Yudas Iskariot sudah memberitahu kepada para prajurit yang bersama dengannya, bila ia mencium seseorang, maka orang itulah yang harus kamu tangkap. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Yudas Iskariot memakai tradisi yang umum digunakan pada masa itu, bahwa mencium pipi berarti juga memberi salam dan menandakan hubungan yang akrab antara dua orang. Setelah bertemu dengan Yesus Kristus, ia menyapa, "Rabi," lalu mencium dia. Dan para prajurit pun menangkap Yesus Kristus. Pada saat bersama dengan para muridnya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Penanggapan Yesus Kristus juga diwarnai dengan sebuah peristiwa salah seorang pengikutnya memotong telinga salah seorang prajurit utusan imam besar sehingga putus telinganya. Yesus Kristus kemudian bertindak dalam situasi ini dengan memberikan penekanan bahwa ia bukanlah penjahat atau penyamun, sehingga sekelompok prajurit harus datang menangkapnya dengan persenjataan yang lengkap. Padahal Yesus Kristus setiap hari ada di bait Allah untuk mengajar, namun ternyata semua itu untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Mengenai penangkapan Yesus, ia sendiri berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Melihat sang guru mereka sudah ditangkap, maka tindakan pada muridnya adalah meninggalkan dia dan melarikan diri. Para murid sudah bersama dalam berbagai keadaan dengan Yesus Kristus. Tetapi ketika ia ditangkap, mereka justru meninggalkan dia sendirian. Di manakah komitmen para murid? Di antaranya Petrus yang hanya berselang beberapa saat pernah mengatakan kepada Yesus Kristus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ungkapan Petrus ini lahir dari semangatnya untuk setia mengikut Yesus, walaupun para murid yang lain mungkin mau menghindar dari kenyataan. Namun Yesus Kristus sendiri sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada Petrus, yakni sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Hal ini nyata pada saat Yesus Kristus ditangkap secara perlahan, namun pasti semua murid meninggalkan dia, termasuk Petrus. Bahkan mungkin langsung melarikan diri. Alasannya sangat jelas. Mereka tidak mau juga ditangkap oleh para prajurit dan menanggung penderitaan. Melarikan diri bukan hanya dilakukan oleh para murid Yesus Kristus saja. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang muda. Ia hanya memakai sehelai kain lenan saja. Begitu Yesus Kristus ditangkap, ia juga hendak ditangkap. Lelaki muda itu tanpa pikir panjang langsung melepaskan kain penutup tubuhnya dan lari dalam keadaan telanjang. Ia tidak lagi memperhitungkan apakah orang lain akan menganggap dia gila, tetapi karena rasa takut akan ditangkap, ia melarikan diri. Hal ini menunjukkan ketakutan yang sangat dalam, tetapi juga menggambarkan bahwa ia tidak mau terlibat bersama Yesus Kristus. Ia mungkin sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus Kristus, tetapi ketika Yesus Kristus ditangkap, ia tidak mau peduli. Ia lari dalam keadaan telanjang. Makna dan implikasi firman. Pertama, menghayati minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan untuk jangan terjebak pada kepentingan diri sendiri dan mengkhianati iman kepada Yesus Kristus. Ciuman pengkhianatan masa kini adalah ketika kita mengkhianati iman kepadanya dengan kawin dengan pasangan yang tidak seiman dan memeluk kepercayaan mereka. Kita yang sudah dididik
dan dibesarkan dalam kehidupan kekristenan akhirnya mengkhianatinya ketika tergoda dengan pasangan hidup yang tidak seiman dan bersedia kawin dan meninggalkan Yesus Kristus. Kedua, realita hidup yang sulit, bahkan godaan ketenaran dan kesuksesan terkadang membuat orang mengambil jalan pintas untuk meraihnya. Mengkhianati kepercayaan atasan dengan memanipulasi data, memfitnah orang lain supaya bisa naik jabatan di perusahaan dan mendapat banyak fasilitas. Rela mengkhianati persahabatan dan keluarga tanpa peduli lagi dengan teman, sanak saudara kita. Diingatkan untuk jangan meraih kesuksesan dengan melukai dan menyingkirkan orang lain, tetapi dengan kerja keras serta ketekunan di dalam Tuhan. Ketiga, ciuman pengkhianatan terkadang juga muncul dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Ketika mulai meniti karir dan membangun rumah tangga, segala sesuatu dilampaui bersama, baik susah maupun senang. Di saat usaha sudah sukses, karir sudah bagus, bahkan menjadi petinggi di pemerintahan, swasta, dan dipercayakan sebagai pelayan khusus, namun akhirnya jatuh dalam perselingkuhan dan rumah tangga hancur. Perceraian tidak bisa dihindari. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan untuk jangan berkhianat. Bukan hanya kepada teman hidup saja, suami atau istri, bahkan keluarga, terlebih kepada Tuhan. Keempat, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kita untuk jangan lari dari persoalan. Persoalan hidup perlu dicari jalan keluar dengan cara berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, meminta saran dari anggota keluarga dan pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang peduli dan yang selalu mendoakan kita. Sehingga ketika permasalahan datang, kita tidak meninggalkan pakaian, iman, dan keyakinan, dan lari dalam keadaan telanjang, menyerah secara total dan kalah oleh persoalan. Yesus Kristus sudah menderita dan mati di kayu salib, dan bangkit. Di dalam Dia ada kehidupan yang penuh kemenangan. 5. Persahabatan yang sangat erat sekalipun ternyata tidak menjamin seseorang itu tidak akan mengkhianati temannya. Contohnya, yang setiap bertemu langsung, cipika-cipiki, atau ciuman pipi kiri, cium pipi kanan, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena ada iri hati, dengki, akar pahit yang terkadang berakibat timbulnya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Demikianlah kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian Alkitab dan uraian MTPJ yang sudah saudara saksikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus, kami bersyukur boleh membaca firman Tuhan
dan merenungkannya. Kiranya tuntunlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.